Sudah siap semua pembicaranya. Oke, baik. Izinkan saya untuk memulai acara pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Tri Suciningsih, SPD MM, selaku Direktur Laziswaf. Yang kami hormati Bapak Abdullah Abdul Hakim, selaku CEO PT Yanbu Al-Bahar. Yang kami hormati Bapak Faizin ST selaku Direktur Jeneka Abadi, serta yang kami hormati seluruh tamu undangan dan peserta yang berbahagia. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi program BISA, Beasiswa Istimewa Kerja ke Jepang. Acara ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen bersama untuk membuka peluang bagi calon pekerja migran Indonesia agar dapat berkembang dan berdaya saing di kancah internasional, khususnya di negeri Sakura, Jepang. Baik, hadirin sekalian, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Unsa Adila selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini hingga selesai. Sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pemutaran video profil Jineka Abadi, yang ketiga penyampaian materi oleh para narasumber, yang keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Sebelum kita memasuki sesi penyampaian materi, mari bersama-sama kita saksikan tayangan video singkat mengenai profil Jeneka Abadi selaku lembaga pelatihan dan penyalur tenaga kerja profesional yang telah membantu banyak calon pekerja untuk meraih impian mereka bekerja di Jepang. Kepada panitia, kami persilahkan untuk memutar video profil Jeneka Abadi. Ada makna yang kan terungkap tentang perjalanan yang berat untuk kita ukir bersama jadi sebuah cerita. Pahit getirnya kisah ini, namun kuat dan menguatkan sebagai perekat setiap hati yang condong pada mimpi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini, tapi ikatan batin kan menggema sepanjang waktu. Percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk untuk saling melengkapi. Memang tak banyak orang yang mengerti tentang ini,
dan batinkan menggema sepanjang waktu. Oh oh, percayalah, kita melegenda di sana. Pilih masa depanmu di warna mimpimu. Jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Wawan Irawanto dari LPK SO Serba Indo Pusat yang ada di Salatiga. Saya di sini menjabat sebagai kepala bagian dan sekarang saya akan menghimbaukan bahwa ada 7 siswa dari Jineka Abadi yang sudah terbang ke Jepang. 3 diantaranya sudah lolos N3 dan yang keempat lolos dengan N4 terbang ke Jepang. Nah, dan sekarang masih tersisa 3 sedang menjalani pendidikan untuk program pembelajaran N3. Nah, untuk ketiga siswa, tolong semangat dan segera susul para senior yang ada di Jepang. Oke, ganbatte kudasai. Baik, hadirin sekalian, itu tadi adalah video yang dapat memberi gambaran kepada kita semua tentang dedikasi Jineka Abadi dalam mendukung calon pekerja migran Indonesia menuju karir gemilang di Jepang. Baik, kita lanjutkan ke acara berikutnya yaitu penyampaian materi. Nah, pada tahap ini nantinya para narasumber akan berbagi cerita yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Lanjut saja, mari kita simak penyampaian materi pada sesi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Tri Suciningsih. Beliau akan memaparkan materi mengenai program BISA, Beasiswa Istimewa, Gratis Asrama dan Makan Minum selama 8 bulan dan dana talangan tanpa jaminan yang diselenggarakan oleh Ziswaf bagi calon pekerja migran Indonesia. Kepada Ibu Tri Suciningsih, kami persilahkan. Terima kasih, Kakak. Kakak siapa ya namanya? Unsa. Kakak Unsa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Eh, izin, Pak Faizin, Ibu, sama Pak yang dari Pak PT Hakim, Pak Syarten? Pak Hakim Bu yang dari Pak. P3MI. Oh, siap, Pak Hakim. Ya. Izin. Teman-teman sekalian, kabarnya gimana nih? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Kantong sehat, kantong? Ah, Insya Allah. Ini ada 26 juta ini yang masuk di Zoom ya. Alhamdulillah. Banyak banget ya. Alhamdulillah. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Suci ya. Kami dari perwakilan Yiswap Wajib Pelajar. Bisa disingkat Yiswap pakai PB, P ya, Yiswap gitu. Ya, eh, kami ketua kami belum bisa hadir karena masih ada agenda di luar kota. Jadi tugas negara seperti itu ya. Kami hadir mewakili beliau untuk ya sharing ya, untuk ngobrol sama teman-teman, mengenalkan eh ISWAP dan program-program diantaranya adalah bisa ini ya, beasiswa eh, istimewa. Ya, ini berarti kalau teman-teman ini calon beasiswa penerima beasiswa istimewa gitu ya. Kalau calonnya itu berarti orang-orangnya pun termasuk istimewa. Luar biasa. Oke, izin share ya. Saya mau sedikit nyampein. Kalau saya cukup 5 menit aja, Kak. Ya, baik, Bu. Ya, Silakan. oke. Bentar. Ini tadi saya buka di mana ya? Oke. Ini saya izin share ya.
Oke, udah kelihatan ya? Baik, Bu. Baik, ya. Ini eh kami lembaganya namanya adalah Yusuf Majid Pelajar. Siapa itu? Apa itu? Nah, pasti ada teman-teman yang belum kenal ya. Tak kenal maka ta'aruf ya. Oke, kami perkenalkan. Kami lembaga namanya Yusuf Majid Pelajar adalah lembaga amil zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ya, jadi perizinan kami dari Kemenak RI langsung, ya, sebagai badan amil zakat dan badan wakaf. Nadir, ya, kami beroperasi perizinan tahun 2023. Jadi untuk badan wakafnya dan badan lembaga amilnya kami 2024, ya, Januari kemarin. Masih baru, masih unyu-unyu. Kalau orang itu berarti masih apa itu? Belum bisa jalan ya, masih belajar jalan seperti itu ya. Alhamdulillah. Yayasan kami berdiri tahun 2015 ya. 2015 yayasannya dan perizinan dari Kemenak untuk lembaga amir dan lembaga wakafnya seperti itu. Salah satu program dari kami, salah satunya adalah zakat produktif, magang anak-anak ke Jepang gitu. Jadi setiap program ini kami nggak hanya apa konsumtif ya. Kita juga harus memikirkan sustainable-nya, jadi keberlanjutan jangka panjangnya seperti itu. Jadi program-program yang kami gulirkan memang harapannya itu ada yang berkelanjutan. Ya, program ini desainnya adalah menciptakan muzaki baru dan mempercepat pengentasan kemiskinan seperti itu. Jadi kayak kita ke Jepang itu adalah kayak instan seperti itu ya. Karena kalau kita ini dana-dana zakatnya ini kita bagi-bagikan ya secara charity itu untuk misalnya untuk bantuan sembako atau apa gitu. Nah, ini akan cepat habis dan tidak ada impact ke depannya seperti itu. Tetapi kalau ke Jepang, ya ini akan cepat banget nanti di sana akan menjadi karena gajinya sebesar ya. Ya, ini adalah salah satu dari apa namanya latar belakang kami untuk berkolaborasi ya dalam program magang ke Jepang ini. Nggih. Namanya adalah bisa beasiswa istimewa bagi terkhusus anak yatim atau duafa dan masyarakat sekitar. Seluruh anak-anak yang dia kepingin ya untuk ke Jepang, untuk bekerja Jepang dengan keminiman biaya ya, dananya yang terbatas, ya kita insya Allah fasilitasi dengan eh, adanya program bisa beasiswa istimewa seperti itu. Terus strategi percepatan pengentasan kemiskinan yang kita ini dari program bisa ya. Yang pertama itu dana zakat produktif yang terkumpul ya dari masyarakat ya. Para muzaki menitipkan dana zakatnya ke kami ya, kami gunakan untuk produktifnya yaitu memberangkatkan eh, apa membantu gitu ya untuk calon peserta magang ke Jepang ini. Kenapa ke Jepang? Karena di sana itu gajinya besar, ya. Kalau di Jepang, anaknya tadi kan belum berpenghasilan, misal, atau berpenghasilan mungkin UMR ya, UMR mungkin Semarang berapa ya? 3 ya, atau mungkin paling banyak di daerah Jabodetabek mungkin 5 jutaan atau berapa gitu, itu masih di bawah kewajiban untuk berzakat, ya. Untuk berzakat itu, ya, atau menjadi musyrik itu adalah dia harusnya minimal berapa ya? Kalau dirupiahkan mungkin sebesar 13 juta per bulan. Ya. Kalau dengan gaji UMR kan belum
bisa. Makanya kita, oh ya, program ini nih gajinya besar di Jepang, yang gajinya itu minimal macam-macam ya. Ada yang menurut ininya masing-masing, aja driver itu lebih banyak ya. Ada yang minimalnya itu 20 juta atau 25 juta. Ya, itu kan sudah mencapai nisabnya seperti itu. Dan kami, lembaga kami memang eh, dituntut oleh pemerintah ya, Kementerian Agama itu menjadikan yang mustahik tidak berdaya ya secara kemampuan ekonomi menjadi muzaki yang harusnya wajib berzakat ya gitu. Kalau dia kita apa sudah wajib berzakat otomatis kita akan hidup mandiri dan bisa bantu keluarga otomatis itu nggih. Terus yang selanjutnya adalah transformasi status dari penerima manfaat atau mustahik menjadi muzaki baru ya yang berzakat seperti itu. Kerjasama yang saat ini strategis ya, kita dirasa oh ini bagus nih gitu. Ya kita menggandeng LPK Jinika Abadi. Ya insya Allah bertanggung jawab dan PT Yanbu Al Bahar. Ya insya Allah yang bertanggung jawab keberadaan di sananya. Kalau yang LPK-nya itu di eh, pembelajaran ya, pembelajarannya seperti itu, bahasa dan pembelajaran lain-lainnya seperti itu. Nggih. Kami eh, mitranya ada dua seperti itu. Terus dukungan dari ISWAP itu apa aja? Yang pertama ya, asramanya gratis. Kalau teman-teman di kalau mau belajar itu ya bahasa dan lain sebagainya yang untuk ke Jepang itu kan bayar tuh. Kalau di kami nanti di rumah Tafid Masjid Pelajar ini yang bangunan ini salah satunya adalah itu itu bangunan di daerah Pedurungan Semarang ya. Itu punya lembaga kami namanya Rumah Tafid Rumah Quran ya, Rumah Quran Masjid Pelajar. Insya Allah sudah jadi bisa langsung di apa dipakai ya dihuni seperti itu. Terus biaya makan sehari-hari ya teman-teman bawa baju aja ya untuk keperluan pribadi dan sebagainya untuk makannya minum ya di sana insya Allah kami sediakan ya seperti itu. Terus belajar ada belajar ilmu agama karena ini rumah tahfidz atau rumah Quran jadi di sana ada ngajinya. Terus ada yang kalau mau hafidz jadi hafidz itu ya nggak apa-apa monggo seperti itu. Jadi ada ilmu spiritualnya seperti itu nggih. Itu manfaatnya lebih banyak nih. Ya, kalau di asrama LPK biasa kan nggak ada belajar agamanya. Nah, ini tambahan ada belajar agamanya ya. Dan insya Allah ini untuk biaya makan dan asrama insya Allah gratis dari kami. Seperti itu nggih. Terusnya sudah selesai. Thank you. Ya, itu salah satu program yang kita gulirkan ya dari Biswab untuk calon anak-anak magang ya. Ini nanti memang syarat dan ketentuan berlaku ya. Kita interview dulu ya. Kesiapan anaknya benar-benar ini niat apa enggak dan lain sebagainya seperti itu ya untuk bisa masuk ke program ini dan insya Allah program ini akan ya maksimal mungkin bisa masuk ke asramanya itu mungkin November maksimalnya ya mungkin ya nanti disesuaikan dengan alurnya kita begitu mungkin kakak. Terima kasih teman-teman kami akhiri walhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi dapat kita simpulkan dari penyampaian narasumber yang pertama bahwa saat ini tersedia program beasiswa istimewa bagi calon pekerja migran dan melalui program ini kesempatan untuk bekerja di Jepang menjadi lebih mudah dijangkau karena peserta mendapatkan berbagai dukungan mulai dari fasilitas asrama, makan dan minum gratis hingga kemudahan dalam proses pelatihan dan persiapan keberangkatan.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Tri Suciningsih atas penjelasan yang sangat inspiratif dan membuka wawasan kita semua tentang program BISA. Baik, selanjutnya mari kita sambut pemateri kedua, Bapak Faizin, yang akan menyampaikan materi tentang strategi dari nol sampai lolos job ke Jepang dalam waktu 4 bulan. Kepada Bapak Faizin, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam ba'du. Yang saya hormati Bu Tri Suci dari Lembaga Menjaga Siswa. Juga yang saya hormati dan saya banggakan Pak Hakim dari P3MI PT Yan Al-Bahar. Dan perlu ketahui teman-teman, Pak Hakim ini punya kantor di Tokyo juga. Namanya PT Yan Bumi Tokyo. Cuma saya belum sempat ke Tokyonya. Kalau ke Jakarta sudah. Baik. Juga pembawa acara serta para peserta yang berkenan hadir pada Zoom meeting ini. Jadi kami sampaikan ke Bu Tri Suci di pendaftaran itu pakai Google Form. Link-nya tidak kita sebar secara umum, hanya eksklusif pada yang ngisi Google Form saja. Mak dari beberapa yang ngisi Google Form ada yang minta rekaman gitu. Jadi tidak ada masalah. Jadi yang penting tujuan kita pertama ini silaturahmi bisa ketemu bersama antara calon peserta yang mau ke Jepang, terus penyandang dana utama dari Yiswaf, saya yang diamanati untuk melatih bahasa, dan yang paling penting dan tidak kalah penting adalah setelah pintar bahasa nanti bisa terbang ke Jepang dengan aman dan amanah dan berhasil dan menyenangkan gitu. Nah, yaitu dari PT Yanbu Al-Bahar. Baik, sebelum saya lanjutkan, tadi ada video yang belum terselesaikan. Kita lihat dulu, biar nanti semangat dari teman-teman ini lebih membara gitu. Silakan. Muncul. Konnichiwa minasama, perkenalkan nama saya Kristo Charlie Hirtalianus Santo. Perkenalkan nama saya Nita Malau, Abri Alfa Damayanti. Saya Muhammad Nur Soleh. Saya mengikuti program 0 rupiah pergi ke Jepang di Jeneka Abadi Semarang. Jeneka Abadi ada dana talangan 100%. Saya menyelesaikan proses dan persiapan untuk pemberangkatan pergi ke Jepang 6 bulan. Jeneka Abadi ada fasilitas 100% biaya talangan. Mengikuti program pelatihan bahasa Jepang di Jeneka Abadi Semarang. Awal masuk ke Jeneka Abadi itu berawal dari biaya 0 rupiah. Tunggu apa lagi? Ayo ke Jepang, sekarang gampang. Ayo pergi ke Jepang, sekarang gampang. Ayo kerja ke Jepang, sekarang gampang. Halo, aku Mita, dan sekarang aku udah di Bandara Soekarno-Hatta dan akan berangkat ke Jepang. Dan aku juga lulusan LPK Jeneka Abadi dengan biaya 0 rupiah. Awalnya nggak tahu apa-apa tentang Jepang. Selama di Jeneka, udah tahu hiragana, katakana kanji, dan sebagainya. Sekarang saya bisa ke Jepang. Di Jeneka orang-orangnya ramah, senseinya juga ramah, sachonya ramah. Bagi teman-teman yang ingin seperti saya yang berangkat ke Jepang, ayo segera mendaftar. Pendaftarannya telah dibuka sampai dengan tanggal 17 Oktober. Teman-teman juga bakalan dapat gratis makan dan asrama selama 8 bulan. Pemberangkatannya juga akan ditalangin 100% oleh kur penempatan PMI. Ayo kerja ke Jepang, sekarang gampang. Dari saya Mita Malau, sampai bertemu di Jepang. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Jadi begini teman-teman semuanya, utamanya Pak Hakim dan Bu Suci ya, yang baru melihat videonya ini, dan peserta juga sama. Jadi gini saya jelaskan. Jadi Jeneka Abadi memang sudah 30 tahun
dari tahun 1995 sampai sekarang ini masih melakukan pelatihan namanya pelatihan teknis sepeda motor, pelatihan bengkel sepeda motor. Terus tahun 2023 pertengahan mulailah kita masuk ke pelatihan bahasa Jepang. Kenapa begitu? Karena kita mendapatkan mitra yaitu Serbaindo awalnya itu ada pelatihan pemberangkatan yang full dengan talangan tanpa jaminan. Akhirnya kita mulai. Angkatan pertama sudah terbang di Jepang. Jadi per hari ini kita ada 11 orang yang sudah proses, 8 sudah sampai di Jepang. 7 yang di Jepang itu semua lewat Serbaindo. Nah, ini ada datanya ini. Nah, Jineka Badi mulai pertengahan 2023 itu memang mulai buka pelatihan bahasa Jepang dan target kita memang agak tinggi. Walaupun kita dulu magang, ya seperti yang dikenal masyarakat kan magang ke Jepang ya. Kita langsung menyiapkan lulus materinya N4. Jadi kita belajar dari bab 1 sampai bab 25. Itu namanya belajar materi N5. Jelaskan materi N4, bab 25 sampai bab 50. Setelah peserta menguasai, baru ikut ujian. Nah, ujiannya bisa nanti ada di beberapa lembaga. Bisa JLPT, bisa JRT, bisa JITES, nah dan sebagainya. Tergantung tujuannya. Kalau tujuannya itu untuk kerja, maka boleh ujiannya nanti di 2 lembaga, yaitu lembaga JLPT dan JFT. Kalau magang ada namanya JITES. Nah, di layar ini kita munculkan, loh Pak, ini kok ada JITES N3? Nah, ini yang bikin orang jadi penasaran. Kok bisa ya? Peserta pelatihan di Jenega Abadi pelatihan bahasanya N5, N4, tapi faktanya lulus ujian di JITES itu bisa lulus N3. Jadi begini teman-teman semuanya. Setelah peserta belajar bab 1 bab 50, itu ujian boleh pilih mau JLPT, JFT, JITES, ATES, dan JLTC yang ada 5 hari ini. Nah, kalau di JITES itu saat Anda mengikuti ujian, langsung ada 3 hasil. Yang pertama, gagal atau belum sesuai. Yang kedua, itu lulus JITES N4. Nilainya 350 sampai 500. Nah, kalau di atas 500 sampai 750, artinya nilai 501 sampai 750, itu peserta mendapat sertifikat level N3. Kalau punya level N3, nanti di Jepang lebih nyaman, karena komisi lebih bagus. Dan ada sebagian namanya tunjangan bahasa. Jadi pekerjaannya sama-sama kerjaan istilahnya perawat lansia begitu ya. Terutama yang magang ini, anak magang ada yang tidak belajar bahasa Jepang sampai lulus, hanya pokoknya belajar gitu aja, tidak punya N. Terus ada yang belajar punya N5, ada yang belajar punya N4, ada yang punya N3. Walaupun kerjanya sama di satu perusahaan, berangkatnya pagi jam 8, pulang jam 5, berangkat bareng, pulang ya tidur bareng, satu kamar begitu, nanti akhir bulan gajinya beda-beda. Salah satunya pengaruhnya adalah di tunjangan bahasa. Jadi teman-teman, kalau suruh ke Jepang, ya lulus bahasa Jepang. Apalagi ini programnya program khusus, program TG nantinya. Kalau program TG itu harus minimal N4. Syukur bisa N3. Nah, ini di atas Mbak Tani nilainya berapa? 573. Ya, jauh dari batas minimalnya 501. Mas Rozak N3 itu nilainya juga 537. Terus bawahnya lagi JFTA 2 standar umum normal. Ya, yang benar ini Mas Kristo ini. Kristo ini yang nilainya JFTA 2 250 mentok pol. JFTA 2 itu lulusnya nilainya 200 sampai 250. Mas Kristo 250 mentok pol. Dan ikut JITES N3 lulus. Nah, ini bukti nyata yang teman-teman sudah lulus dari Jenega Badi. Yang terakhir paling bawah belum dimunculkan ini. Yang Mita Malau. Nah, Mita Malau ini terbang baru kemarin, belum dimunculkan di sini. Ya, yang tadi Mbak Mita itu baru aja terbang kemarin hari Selasa, 7 Oktober 2025 ini. Baru 2 hari, baru kemarin sampai Jepangnya. Oke. Jadi sekali lagi, teman-teman yang mau ke Jepang, percaya sama Jeneka Badi, percaya sama PT Yanbu, karena kita ini mengikuti aturan pemerintah Indonesia dan pemerintah Jepang bahwa kalau mau ke Jepang ya minimal JFT A2. Syukur lebih bagus lagi gitu. Baik,
kita lanjutkan yang lain. Nanti teman-teman kalau mau tanya silahkan. Ya, setelah acara selesai, setelah nanti materi ketiga. Jadi satu tadi yang namanya Mas Kristo, ya, itu belajarnya hanya 4 bulan. Ya 4 bulan dari Jenik Abadi. Terus tadi di video disampaikan dia 6 bulan langsung terbang, betul. Karena waktu itu dia dijanjikan terbang di bulan Desember. Kebetulan pada mendekati hari ada pemberitahuan untuk di bulan Januari. Jadi Mas Kristo itu dia belajarnya hanya 4 bulan di Jenik Abadi, terus nunggu COE rencananya 2 bulan, mundur 1 bulan. Akhirnya terbang di bulan ke-7. Nah, bagaimana ceritanya Mas Kristo bisa belajar hanya 4 bulan? Nah, sekali lagi di Jenik Abadi ini sebelum ikut pelatihan peserta semua diminta untuk namanya psikotes. Tes psikotes ini kalau dengan psikolog, ya nanti mereka yang menentukan oh ini layak tidak gitu. Yang kedua ada namanya medical check up, tes kesehatan. Nah, akhirnya setelah lolos diterima masuk, nah Mas ini belajar di Jenik Abadi. Seingat saya baru bab 7 itu dia minta ikut gabung kelas lain, kelas kakak kelasnya di siang hari. Makanya kita coba ikut kelas double, berarti pagi dia ikut kelas N5, siang ikut kelas N4. Nah, ternyata dia bisa mengikuti. Jadi Mas Kito ini setiap hari masuk 2 kelas. Pagi ikut kelas N4, kelas N5, siangnya ikut kelas N4. Jadi tugasnya ya banyak, tugasnya double, menghafalkan kata-kata ya double, semuanya double. Nah, memang sekali lagi kuncinya belajar bahasa Jepang itu dari semangat dan kemauan dari diri peserta. Instruktur yang pinter, tempat yang bagus itu sekedar fasilitator membantu saja. Gitu ya. Baik. Jadi nanti gini teman-teman. Kita nanti untuk program ini sekalian jalan kita menjelaskan ya. Nanti program teman-teman ini kita setting 8 bulan. Nah, kenapa 8 bulan? Nah, saya berharap teman-teman betul-betul bisa menikmati bantuan dari Riziswaf di mana dikasihkan biaya makan minum selama 8 bulan. Harapan saya nanti 5 bulan sudah selesai N4, sudah selesai jadwal ujian, dan nanti bulan ke-6 bisa lulus CFT, lulus SSB, maaf. Jadi 5 bulan nanti targetnya adalah belajar bahasa Jepang sampai N5, N4, ujian. Sebulannya nanti belajar SSB sesuai bidang pilihan. Setelah itu lulus, job matching di tempatnya PT Yanbu. Tidak usah khawatir, jobnya ini sangat banyak dan ngantri peserta, bukan ngantri pekerjaan. Jadi hari ini lowongannya dengan jumlah yang daftar banyak lowongannya. Nah, sehingga begitu punya SSW bisa mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi langsung job matching. Intinya. Nah, terus ini nanti karena peserta ini yang daftar di sini ada yang di luar kota, jadi satu kemudahan nanti psikoterapi bisa online. Online yang pertama bisa dari rumah peserta. Online yang kedua datang ke Jenik Abadi, nanti online dari Jenik Abadi. Kenapa demikian? Karena penyelenggara tes online-nya ini dari Surabaya. Dan insya Allah nanti kalau hasilnya itu direkomendasikan, biasanya anaknya bagus-bagus. Dan kita sudah melakukan uji coba, teman-teman yang nilainya dipertimbangkan, apalagi tidak direkomendasikan, itu rata-rata gagal. Gitu. Jadi apalagi ini program kita kolaborasi Yisbal, Jening Abadi sama Yanbu, secara akal kita tidak boleh gagal dan harus berhasil. Insya Allah kalau kita menyatakan pengen berhasil, pasti Allah akan wujudkan. Gitu teman-teman. Nah yang kedua, setelah ada nanti ikut psikotes lulus, segera ikut namanya medical check up. Medical check up, kalau yang rumah di Semarang bisa secepatnya. Cuma nanti kalau yang rumahnya tidak Semarang, nanti kita ikut timeline, nanti ada jadwal untuk eh, cek medisnya bersama-sama. Baik, jadi teman-teman peserta sebelum mendaftar Anda punya kewajiban atau mengeluarkan biaya sendiri namanya pra pendaftaran. Itu harus ditanggung peserta karena belum bisa di cover oleh dana talangan. Baik, kita lanjutkan ya. Yang berikutnya. Nah ini nanti peserta setelah setelah peserta memiliki bukti sehat dan psikotesnya lolos, nanti langsung ke Jenik Abadi pengisi pendaftaran. Terus nantinya kita akan adakan tes bersama-sama. Jadi nanti ada tes fisik bersamaan ya, tes fisik, tes wawancara, dan tes dasar bahasa Jepang.
Nah, nanti bersama-sama di Jenika Abadi di Semarang. Nah, nanti untuk tes dasar bahasa Jepang, peserta semua nanti bisa belajar online dulu pakai website Jenika Abadi. Belajarnya cukup hiragana katakana. Ya, nanti tesnya hanya masalah dua hal itu, yang dasar itu namanya mengenal huruf atau pengenalan dasar bahasa Jepang. Hiragana dan katakana nanti disiapkan di websitenya Jenika Abadi dan gratis ya. Jadi nanti sore atau siang ini langsung saya share bagaimana caranya masuk ke website, langsung bisa mulai belajar. Dan nanti kita lihat pada atas nanti sampai bisa seberapa gitu. Baik, setelah nanti semua selesai nanti ada pengumuman siapa yang diterima gitu kan. Karena kita melihat wawancara, nanti motivasinya bagaimana begitu. Nah, nanti ada pengumuman kaitan dengan yang lulus siapa saja. Nah, setelah yang lulus nanti kembali ke Jenika. Kalau berkasnya di sebagian besar sudah dikumpulkan di pusat pendaftaran. Tambahnya nanti di antara adalah namanya surat perjanjian kerjasama dan istilahnya apa ya, kontrak lah kita antara saya sebagai yang dipercaya untuk mengelola ini dengan peserta. Nanti kita kerjasama bahwa intinya peserta ikut sampai pengunduran diri. Karena pengunduran diri kan ya tambah repot. Sudah gagal nanti harus mengganti biaya makan yang sudah diminta, biaya pelatihan begitu. Jadi sekali lagi teman-teman yang nanti diterima, insya Allah saya pastikan semua punya tujuan sama-sama ingin ke Jepang dengan cara yang benar gitu. Baik. Nah, nanti teman-teman semuanya peserta itu nanti disiapkan dana talangan ada 3. Ada dana talangan namanya biaya paket pelatihan, ada biaya pemberangkatan, ada namanya uang saku. Ini semuanya tidak harus diambil teman-teman. Kalau yang punya uang bayar saja, tidak apa-apa. Ya, kalau punya uang sendiri bayar saja. Pak, biaya pelatihan bahasa Jepang sampai dapat job lulus 15 juta, saya bayar, boleh. Pemberangkatan 13 juta, saya tidak mau talangan, bayar Pak, boleh. Uang saku punya sendiri, tidak usah pinjam, boleh, malah bagus. Tugasnya Jenika Abadi, tugasnya Yusuf malah lebih enteng, juga termasuk tugasnya PT Yanbu. Hanya bantu pemberangkatan, tidak usah menyiapkan dana. Nah, karena dananya kan dari perbankan ya butuh pekerjaan lah, butuh ya proses gitu teman-teman. Nah, yang penting gini teman-teman, saya kasih tahu dulu. Pak, biayanya kok 15 juta kok mahal bisa begitu. Jadi teman-teman harus cerdas. Ya, Anda lihat apa yang Anda nikmati 15 juta itu, Anda dilatih bahasa dari nol sampai N5, sampai N4, sampai lulus. Sampai nanti diajari komunikasi, ya. Terus nanti ada lagi namanya SSB, diajari SSB-nya. Nah, gini, bedanya bahasa Jepang dengan SSB apa? Gini, kalau bahasa Jepang level N5, N4 itu bahasa Jepang secara umum, komunikasi umum. Tapi kalau SSB itu nanti bahasa Jepang kaitan dengan pekerjaan yang Anda geluti di Jepang. Misalnya, ada peserta yang ingin kerja di perawat lansia. Ada peserta yang ingin jadi driver, sopir. Otomatis komunikasinya sopir sama perawat lansia pasti beda. Itulah namanya, bahasanya namanya SSB atau keterampilan khusus. Nanti begitu. Nah, ini di bawah saya sampaikan ya. Setelah nanti ada SSB, nanti Anda dilatih pendampingan job matching sampai ikut job matching. Gagal gimana? Ulang lagi sampai lulus. Ya, dipastikan 100% peserta mendapatkan job. Kenapa begitu? Jobnya sama jumlah pesertanya masih banyak jobnya. Yang jadi perhatian adalah bagaimana peserta ini memenuhi kriteria. Nah, kenapa begitu? Nanti setelah teman-teman lulus job, nanti masuk ke pindah tugas atau pindah kamar, pindah gedung ke punyanya PT Yanbu, nanti di sana ada namanya pembekalan bahasa Jepang. Pembekalan ulang, pemantapan lah gitu, yang ajar langsung orang Jepang asli. Ya, native speakernya, bahasa Inggrisnya begitu tuh dari Jepang asli. Nah, beliaulah yang menentukan, oh si A sudah layak terbang, oh si A belum, biar sih 2 bulan, ya wis. Itu. Nah, makanya tadi kenapa bisa bisa 8 bulan, karena hitungan kasarnya 5 bulan ini pelatihan bahasa Jepang berikut ujian, 1 bulan pelatihan SNW berikut ujian, 2 bulannya pemantapan. Nah, harapan saya
pemantapan ini peserta bisa betul selesai durasinya 2 bulan. Sehingga total 8 bulan nanti uang makan bisa dihitung oleh Yiswa, tidak ada masalah, Yiswa siap. Tapi kalau teman-teman nanti ada yang mohon maaf, kok nasibnya kurang bagus, terpaksa mengulang lebih, ya kelebihan 8 bulan ya mohon maaf, biaya mandiri untuk biaya makannya. Itu karena kesepakatan kita dengan Yiswa, kita dibantu 8 bulan. Ini Yusuf, saya terima kasih sekali. Yusuf peduli terhadap apa yang kita lakukan. Jenika kita didatangi waktu itu sama Pak Atok ya pimpinan Bu Suci, itu ditanya, Pak, kita ada dana yang pas untuk apa Pak? Bagaimana bakal motor? Saya bilang, bakal motor boleh, tapi kalau bicara duit, duitnya menyenangkan di Jepang. Akhirnya Pak Atok sepakat dengan Jepang. Dan alhamdulillah hari ini kita bismillah mulai dari Zoom meeting langsung ada rekrutmen nanti. Baik, mungkin itu kaitan dengan apa proses. Nah, kaitan masuk juga jelas juga. Nah, baik. Terus, nah teman-teman semua di realita lapangannya nanti itu ada biaya-biaya yang tidak bisa ditanggung oleh PT Yanbu. Nanti Pak Yakim akan mengulang juga. Ini saya tuliskan. Jadi teman-teman ini harus mengeluarkan biaya. Biaya itu sekitar totalnya adalah 6 juta. Ya yang tadi sudah 900, yang ditambah berarti 6 juta 900 itu loh. Untuk apa? Nah, nanti untuk paspor, untuk final medical check up, final MCU itu kalau sudah lulus dapat job, sebelum terbang harus final MCU. Terus nanti kalau Jepang menyatakan harus IGRA, tes nanti TBC. Nah, itu harus ada biaya lagi. Nah, maka teman-teman yang ikut persyaratannya tidak boleh merokok, biar lebih sehat. Terus nanti ada ngurus EDPMI, ETKLN. Terus nanti ada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, itu angka-angkanya, angka-angka saya buat agak tinggi, namanya aja anggaran kita siapkan, nanti pasti sisa itu, ya. Jadi nanti totalnya 6 juta. Nah, 6 juta ini peserta harus menyiapkan dari awal. Nanti bagi yang diterima pertama kali masuk harus menitipkan uang 750.000 per bulan. Selama 8 bulan di Jenika Abadi. Nanti begitu Pak, ngurus paspor, uangnya kita hasil urus paspor. Pak, kena MCU, ngurus MCU bayar kita. Nah, ini dihitung totalnya berapa, nanti saya bisa kembali. Termasuk nanti, oh, Pak, saya mau ke pemantapan ke tempatnya Yanbu di Cibubur, butuh transport. Ya pakai ini boleh kalau uangnya masih. Oh ternyata tidak di Cibubur, di Bali Pak. Ya nanti kalau uangnya ada masih boleh dipakai. Intinya peserta titip 6 juta, besok kembali 6 juta. Gitu. Nah kenapa kita minta titip? Kita tidak mau pada saat nanti teman-teman yang sudah lulus CFT, lulus SSB, lulus job, Mas, ini kamu harus berangkat ke Bali untuk pemantapan karena yang kelas kosong di sana bilang tidak ada dana. Wah, ini kan jadi kacau. Nah, makanya untuk antisipasinya kita bismillah bersama-sama nabung atau titip uang di Jenika Padi. Begitu, teman-teman. Nah, nanti teman-teman kalau ada yang kurang nanti bisa ditanyakan lagi lewat chat boleh atau nanti habis ini juga masih ada eh, tanya jawab. Baik. Yang berkaitan dengan timeline ini sudah kita siapkan bahwa nanti eh, teman-teman bisa daftar mulai sekarang boleh ya. Yang mau MCU bisa langsung sekarang, yang jauh bisa nanti muncul MCU-nya. Kalau apa festival lainnya bisa bisa langsung. Nah, nanti kita dijadwalkan 7 Oktober nanti kumpul semua. Kumpul semua, nanti teman-teman mengikuti tes di Semarang. Terus nanti ada pengumuman yang diterima. Nah, ini pengumumannya kok lama kenapa? Karena yang agak lama itu antisipasi kalau peserta yang ikut tes psikotes bersama ini jumlahnya banyak, tim psikotesnya butuh waktu untuk menilai. Kalau MCU-nya sih biasanya 2 hari, 3 hari sudah jadi. Gitu. Sehingga butuh waktu agak lama kaitan dengan pengumumannya. Nah, nanti kita jadwalkan pengumuman tanggal 22 Oktober ya. 23 Oktober pengumuman, terus nanti itu hari Kamis, berarti Jumatnya langsung mau daftar ulang dan peserta bisa langsung memasuki asrama gitu. Nanti pelatihan kita mulai tanggal 27 Oktober 2025 di gedungnya Yiswaf, di gedung Rumah Quran Masjid Pelajar.
Dan nanti insya Allah saat pembukaan, insya Allah kita bisa hadirkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Semarang maupun pejabat lainnya. Karena pasti ini didukung. Ini teman-teman semua ya. Sebentar lagi brosurnya kita keluar ini pertama kali di Indonesia. Ada pelatihan bahasa Jepang dikasih makan gratis oleh Yusbah. Ya. Pertama di Indonesia. Sekali lagi pada Yusbah terima kasih. Semoga upaya kolaborasi bersama-sama ini benar-benar mendapatkan kemudahan dan berkat Allah Taala sehingga terwujud cita-cita kita semua. Mungkin sementara begitu, kita lanjut nanti saat tanya jawab. Saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari pemaparan materi kedua Bapak Faizin, dapat disimpulkan bahwa kunci sukses untuk lolos kerja ke Jepang adalah penguasaan bahasa Jepang, keahlian kerja, serta pemahaman tentang rincian biaya dan timeline kegiatan hingga keberangkatan. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bapak Faizin atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Dan semoga semakin banyak peserta yang termotivasi untuk mengikuti jejak sukses ke Jepang. Baik, kita lanjutkan ke sesi ketiga yang akan dibawakan oleh Bapak Abdul Hakim Abdullah, yang nantinya beliau akan menjelaskan mengenai program visa kerja P3MI dan fasilitas 100% dana talangan tanpa jaminan. Silakan kepada Bapak Abdul Hakim Abdullah, dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Ibu Suci dan Mr. Faizin dan sekalian kepada hadirin semuanya untuk bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan, dan jika ada yang kurang bisa bertanya, karena P3MI ini aturan baru yang harus dilakukan oleh pemerintah kami kepada pengiriman dengan ke Jepang, yang awalnya kebanyakan magang. Kalau memang tidak keberatan, videonya mukanya dibuka semuanya kepada hadirin, karena supaya bisa saling kenal, saling tahu. Karena di Jepang ini kan butuh attitude. Kalau kita meeting Zoom, saya harap videonya dibuka. Saya kira seperti itu. Jadi kita sama-sama saling kenal gitu ya. Silakan yang belum buka videonya, mohon dibuka ya videonya supaya kita bisa tatap muka. Tidak usah malu dengan kondisi apa adanya. Saya harap bisa dibuka, ya kan? Masalah ikut Zoom belum mandi, belum rias, belum apa, nggak masalah. Jadi terima kasih atas semuanya. Kami perkenalkan, saya Abdul Hakim Abdullah Balamas, Direktur PT Yanbu Al-Bahar. Kita sudah melakukan pengiriman tenaga kerja dari tahun 98. Jadi sekarang baru 27 tahun mungkin, ya, 27 tahun. Nah, karena program Jepang ini, kami mulai tahun 2024 mempersiapkan kantor yang ada di Jepang dengan nama Yanbu Umi Tokyo. Jadi itu lambangnya, Yanbu Umi Tokyo.
mungkin bisa saya kasih tahu. Jadi itu Yanbu Umi Tokyo. Jadi Yanbu Umi Tokyo ini satu-satunya kantor Kabushiki Kaisa milik P3MI dan milik orang Indonesia. Dan baru pertama kali P3MI ini memiliki kantor yang ada di Jepang. Apa tujuannya? Tujuannya untuk cepat mendapatkan job dalam segala bidang, terus dengan segala macam kegiatan yang ada seperti investasi orang Indonesia mau ke Jepang, investasi orang Jepang mau ke Indonesia, bisa dilayani di Yanbu Umi Tokyo. Saya kira dari penjelasan-penjelasan Bu Suci dan Bapak Faizin, saya kira sudah sangat jelas sekali. Cuman kami mau menjelaskan mengenai visa yang ada di Jepang itu banyak sekali. Dan yang dibutuhkan itu bukan jobnya sekarang, yang dibutuhkan itu kandidat yang siap untuk berangkat ke Jepang dengan syarat harus punya sertifikasi minimal N4 dan SSW atau bidang yang diinginkan. Segala bidang banyak jobnya. Terus apa bedanya dengan magang? Magang tidak diperlukan sertifikasi. Standarnya kira-kira ya sampai N5 lah, tapi tidak butuh sertifikasi. Tapi magang itu banyak kerugiannya kepada kandidat. Apa kerugiannya? Karena bahasanya kurang benar di sana, akhirnya banyak salah paham yang akhirnya istilahnya dimarahin oleh saconya atau usernya. Terus misalkan juga ada yang sampai dipulangkan karena tidak paham dengan pekerjaannya, karena diantaranya disuruh ngambil A, dia ngambil B karena tidak tahu bahasa. Karena itu pemerintah Jepang dan pemerintah Indonesia sepakat untuk meningkatkan level anak-anak magang ini bisa menjadi TG. TG itu Toko Tegino. Sebetulnya TG pun itu level terendah untuk anak bisa bekerja di Jepang. Tapi dengan TG ini gajinya juga akan bagus, kurang lebih sekitar 20 juta ke atas. Terus kalau sopir bisa gajinya sekitar 35 juta. Kalau di yen kan kira-kira 300.000 yen. Jadi banyak level-level yang ditingkatkan. Kalau magang banyak potongan-potongan yang tidak jelas. Ada juga TG yang melalui jalan mandiri, itu juga gajinya banyak dipotong. Karena anak-anak kurang pengetahuan, sehingga banyak pemotongan-pemotongan. Alhamdulillah dengan kejadian-kejadian yang terjadi, banyak TSK-TSK yang ditangkap karena memberangkatkan dengan ilegal, seperti TG yang harusnya berangkatnya melalui P3MI, mereka berangkatkan dengan cara LPK atau dengan cara mandiri, sehingga sampai di sana tidak ada perlindungan. Jadi dengan penyaluran pemberangkatan melalui P3MI ini banyak sekali keuntungannya. Seperti misalkan dana talang yang diberikan kepada PMI harus melalui P3MI, walaupun melalui bank, tapi pemberangkatannya harus melalui P3MI. Sehingga cairlah dana talang KUR tersebut. Dana talang KUR tersebut ada dana pemberangkatan dan ada dana pelatihan. Mungkin juga kalau perlu dana lain seperti dana saku, dan lain sebagainya, itu bisa dibicarakan oleh bank tersebut. Jadi harapan kami untuk anak-anak yang ingin bekerja ke Jepang, silakan mendaftar ke LPK Jineka Abadi yang sudah kerjasama dengan PT Yanbu Al-Bahar. Mudah-mudahan kami bisa melakukan pemberangkatan secepat mungkin dengan hasil yang dilakukan oleh LPK Jineka dengan istilahnya
Di samping dia punya sertifikat N4 dan SSW, dia juga punya kaiwa atau pembicaraan yang baik. Karena yang diharapkan oleh Jepang itu N4+. Walaupun dia N3-nya tidak lulus, itu sudah cukup bagus. Itu harapan dari pemerintah Jepang untuk kandidat-kandidat yang akan berangkat ke Jepang. Jadi harapan kami untuk anak-anak ini, ayo kalau memang ingin bekerja, ingin mencari rezeki di negara Jepang, siapkan diri untuk bahasa terutama dan keahlian nanti untuk SSW. Nah, kalau masalah job, segala bidang banyak sekali, segala bidang. Mana yang diinginkan atau ikuti tuntunan dari LPK Jineka. Sehingga pemberangkatan itu akan mulus, akan cepat, dan bisa bekerja dengan baik, dengan hasil yang sesuai dengan UMR yang ada di Jepang. Karena banyaknya anak-anak magang yang cepat berangkat itu gajinya, pemotongannya terlalu banyak, dan itu ilegal pemotongannya, sehingga banyak dirugikan kandidat-kandidat yang magang tersebut. Dengan aturan baru, yang mana nanti tahun 2027 atau awal 2027 itu akan ditutup magang sepenuhnya, dan sekarang ini sudah banyak dikurangin untuk pemberangkatan magang karena banyak merugikan anak bangsa. Saya kira informasi yang bisa saya sampaikan itu, kalau memang ada yang kurang, mungkin para hadirin atau siapapun yang mau bertanya, silakan. Kalau bertanya, tolong videonya dibuka. Kalau videonya nggak dibuka, nggak saya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Abdul Hakim Abdullah atas penjelasan yang sangat komprehensif mengenai prosedur dan mekanisme pemberangkatan kerja ke Jepang. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, mohon menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Setelah dipersilakan oleh MC, peserta dapat mengaktifkan mikrofon dan juga video atau istilahnya open mic atau on cam untuk menyampaikan pertanyaan secara langsung. Namun apabila terdapat kendala pada mikrofon, peserta tetap dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom meeting dan pertanyaan tersebut akan dibacakan oleh MC. Baik, silakan kepada para peserta dapat bertanya. Silakan. Baik, ini ada dari Nanang Ilhamin. Silakan untuk on cam terlebih dahulu. Baik Kak, mau tanya yang tadi sampaikan awal yang ditanya Pak satu-satunya, itu ada biaya pemberangkatannya itu ditalangin dari perusahaannya atau kita juga tetap tetap ngeluarin dana atau gimana itu Kak kalau masalah untuk pemberangkatan? Kalau untuk dalam asrama itu Kak. Terima kasih Kak pertanyaannya. Jadi saya akan jawab, kalau ada kekurangan mungkin ditambahkan oleh Pak Faizin. Jadi dana talang yang dimaksud itu dana pinjaman KUR yang diberikan oleh bank, oleh pemerintah Indonesia lah, oleh bank kepada kandidat yang ingin berangkat melalui LPK Faizin. Nah, di LPK Faizin itu ada aturan-aturan yang tadi sudah disampaikan, tetapi semua yang diberikan fasilitas yang ada di LPK Faizin itu akan diganti pada waktu pemberangkatan, yang dana tersebut pinjam melalui bank, sistemnya KUR, karena KUR itu bunganya murah dan dikasih waktu dalam pembayaran itu 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena itu aturan bank yang
diberikan kepada kami. Jadi misal satu contoh, pinjaman itu 35 plus 15 yang untuk pelatihan. Pemberangkatannya 35, pelatihannya 15. Jadi kurang lebih 50. 50 kalau dibagi 12 kurang lebih sekitar 4 juta setengah atau sampai 5 juta. Saya kira seperti itu per bulannya. Dan itu dibayar setelah bekerja di sana. Insya Allah gaji anak-anak ini kurang lebih sekitar 20 ke atas. Itu pun dipakai makan dan penginapan kurang lebih 5-6 juta. Kalau tidak boros bisa di bawah itu. Jadi masih banyak kelebihan kalau sistem TG. Kalau sistem magang kamu digaji rendah. Sangat rendah karena dipotong-potong sehingga anak-anak tidak bisa menabung. Jadi seperti itulah gambarannya yang bisa saya sampaikan. Kalau dianggapnya cukup jelas, alhamdulillah. Kalau enggak, mungkin Pak Faizin mau menambahin, jawabannya silahkan. Cukup Pak, terima kasih Pak jawabannya Pak. Oke, mungkin yang lain kalau ada yang mau tanya silahkan. Tidak usah takut, tidak usah malu, karena memang tujuannya Zoom tersebut kita saling mengisi. Kenapa kok saya minta video dibuka? Karena saya mengingatkan kalau di Jepang itu orang harus punya attitude tinggi. Attitude tinggi sebetulnya di Islam pun begitu. Karena kita Zoom ya kita harus buka video untuk saling menghormati. Jangan punya pemikiran yang lain-lain. Paham ya? Karena kalau kita sudah tidak bisa saling menghormati, kita nanti tidak bisa bekerja di Jepang. Di Jepang itu attitude sangat diutamakan dari segala macam. Dari bahasa, dari pekerjaan, dan lain sebagainya. Walaupun kamu pandai bahasa, kamu pandai bekerja, tapi kalau kamu tidak punya attitude bagus, mereka akan memulangkan kamu. Karena tujuan itu di LPK Jineka itu akan dididik attitude sebaik mungkin untuk mendapatkan pekerjaan di Jepang dengan baik. Jadi hasilnya pun nanti akan baik. Seperti itu. Dan itu pun akan berguna buat pribadi-pribadi masing-masing. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Namanya kan saya kalau misalnya sudah dapat SSW, saya jarang banget dan masih gagu gitu. Misalnya saya job matching ke sana, apa bisa dibantu sama kayak pelatihan Kaiwa dan terus kayak bagaimana gitu? Baik. Ya. Iya. Gini, kaitan dengan Kaiwa itu, yang paling bagus Mbak Nana gabung di Jineka Abadi, nanti kita buka kelas Kaiwa begitu. Sambil nunggu persiapan job matching gitu. Karena suka nggak suka Kaiwa harus dipraktekkan. Tidak bisa dibayangkan, tidak bisa, harus bicara langsung gitu. Nah, ini perlu saya promosikan, ini Shinsei Unsa ini senseinya yang mengajari bahasa Jepang gitu. Gitu. Ya. Baik, jelas ya. Nanti silakan dilanjut di layar, saya kasih nomor saya juga, nanti bisa dihubungi. Baik. Terima kasih. Ya, Saya silakan yang lain, tambahkan silakan ya. tanya, mau kesempatan. Saya tambahkan sedikit. Pinjaman dana talang itu tanpa jaminan. Ya, tanpa jaminan, jaminannya kejujuran. Kejaminannya ke diri sendiri. Tapi ingat, kita ada kantor di Jepang yang juga bisa membantu untuk menegur dan untuk istilahnya mengingatkan. Seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Baik. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Avi. Izin bertanya, untuk pakai dana KUR berarti ada tahap BI checkingnya ya Pak? Seperti itu. Mohon bisa dijawab. Iya, itu memang aturan dari bank harus ada BI checking. Setelah BI checking itu ternyata ada yang bermasalah, PMI boleh dipersilakan pinjam ke koperasi atau ke tempat lain yang tanpa BI checking. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih
Pak Hakim atas jawabannya. Silakan untuk peserta lain dapat bertanya karena ini kesempatan langka ya teman-teman untuk dapat berdiskusi secara langsung dan menanyakan berbagai hal seputar program kerja ke Jepang serta beasiswa bagi calon pekerja migran. Silakan jangan ragu untuk bertanya ya teman-teman. Jadi Baik, Mbak silakan Unsa. kalau memang nggak ada pertanyaan, silakan kalau yang ada yang mau mendaftar, silakan ke LPK Jineka. Apapun permasalahannya, silakan komunikasi langsung dengan LPK Jineka Abadi. Karena akan Zoom meeting ini tidak cukup, pasti akan dilanjutkan dengan komunikasi secara langsung kepada LPK Jineka Abadi. Saya kira seperti itu. Terima kasih banyak atas hadirin semuanya yang bisa mendengarkan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh Bapak Faizin sebagai Ketua LPK Jineka Abadi. Silakan Pak Faizin. Terima kasih. Baik, Mbak. Teman-teman, jadi gini, kan yang disampaikan Mbak Unsa, ini mumpung ketemu antara Jineka Abadi sebagai pelaksana pelatihan hariannya kaitan bahasa, ada penyandang dana kaitan dengan makan minum dari Yiswaf, ada pihak yang menempatkan ke Jepang, dan bahkan di Jepang ada aja kantornya dari Pak Hakim. Nah, silakan teman-teman bertanya, jangan sampai masih bingung gitu. Ini ada Biar praktis. pertanyaan Pak dari Kak Afi lagi. Kalau tes SSW lebih dari 1 kali, biaya sendiri atau bagaimana Pak? Seperti itu. Ya, betul, betul. Baik, ini Kak Alfi ini berarti membaca yang saya sampaikan. Betul. Paketan yang ada itu hanya untuk 1 kali, itu dibayari oleh paket. Selebihnya, mau ngulang 2, 3, 10 kali boleh, tapi bayar sendiri. Nah, mestinya itu jangan sampai terjadi. Kalau anaknya belajar benar, ya sekali bisa lolos. Banyak teman kita yang sekali belajar langsung lolos kok. Gitu. Jadi yang penting belajarnya benar, semangat, insya Allah lolos. Dan waktunya cukup itu. Jadi kita waktu 6 bulan itu lebih dari cukup untuk mengejar SSW dan JLTA 2. Bahkan kalau anaknya pintar bisa kurang dari itu. Gitu. Nah, nanti dibuktikan bersama-sama. Gitu. Nah, teman-teman nanti begini teman-teman. Jadi nanti setelah 40 orang ini masuk, nanti kan akan kelihatan. Akan kelihatan, oh ini ternyata kelompok ini orang yang pintar-pintar. Nah, nanti kita buat cepat. Bisa jadi nggak sampai 6 bulan sudah lulus. Nanti kelompok yang standar ya katanya 6 bulan gitu. Bukannya membedakan orang, tapi kita pengen melayani gitu loh. Nah, nyambung tadi dengan kaitan dengan makan, tadi kan brosurnya kan makan selama 8 bulan. Ya pokoknya ada begitu masuk asrama di YSPAP disiapkan bahan makan ada makan gitu. Sampai hari terakhirnya pas nanti ada pun terbang gitu loh. Jatahnya ada 8 bulan. Jadi yang penting belajar semangat gitu aja. Gitu. Tadi mungkin belum disampaikan hitungannya ya Bu ya. Kaitan dengan apa budget itu. Jadi teman-teman gini, berapa sih yang teman-teman terima dibantu itu? Itu kalau kita ngitung di Jineka Abadi asrama itu 250.000 per bulan biasanya kita. 250 per bulan, kalau 8 bulan berarti kan 2 juta. Terus biaya makan itu kalau masak sebulannya satu orang anggarannya 625.000 kali 8 bulan itu totalnya adalah 5 juta. Berarti total bantuan dari Yisbaf ini per anak plafonnya 7 juta. Nah, cuma dia boleh lebih. Kalau Pak, saya 5 bulan bisa terbang ke Jepang, 2 bulannya minta susuk bisa enggak? Oh, mohon maaf, saya kurang setuju karena itu harus diberikan ke yang bersangkutan, bukan susuk gitu. Gitu. Nah, ini di sharing lagi nih, dikasih pelajaran lagi. Ya, tadi kalau yang mungkin saya kelewatan menjelaskan juga. Jadi dari Yesus ini hibah atau bantuan ya tidak mengembalikan. Anda diberi kesempatan dibantu gitu. Oh, mungkin bisa jadi, Pak, saya ingin bergabung, tapi saya kok tidak mau dibantu. Ya tidak apa-apa. Saya mandiri, Pak. Tidak apa-apa. Itu lebih bagus gitu loh. Gitu. Tapi kalau mau minta dibantu ya tidak ada masalah. Gitu. Ini sebuah solusi yang luar biasa ini.
Mungkin begitu. Ini ada lagi bertanya Pak? Ada pertanyaan tambahan Pak dari Kak Alfi. Iya ini ya. Kalau selama 8 bulan saya belum bisa berangkat ke Jepang, itu bagaimana Pak? Seperti itu. Baik, jadi gini teman-teman, ya. Hal terburuk kalau terjadi setelah 8 bulan. Jadi target kita itu 8 bulan harus sudah bisa minimal lolos job. Syukur bisa terbang. Karena jeda waktunya itu cukup waktu. Nanti teman-teman nanti, jadi proses ini, nanti teman-teman itu boleh pulang tatkala sudah lolos job. Jadi nanti di asrama ini pelatihan dari 0 sampai N5, N4, dilanjut SSW, dilanjut nanti job matching, begitu sudah lolos job, nah baru persiapan berkas, oh kamu nunggu di rumah, nah baru menunggu di rumah itu loh. Nah nanti tatkala Anda di asrama 6 bulan, terus pulang rumah dulu, terus kebetulan ada acara pemantapan di Bali sebulan, nah sebulannya biaya makan bisa minta dari kita, kan masih punya punya budget gitu loh. Tapi kalau sudah di lembaganya kita sudah 8 bulan belum lulus, kelebihannya makan ada tanggung sendiri. Nah, ini mau ada Bu Susi, kalau Bu Susi mau ngasih bonus, monggo mau silakan diberikan jawaban, Bu. Tapi kalau sepahaman saya kemarin kok begitu ya, Bu. Monggo. Iya, kemarin kita 8 bulan ya Pak. Ya nanti kalau ada perpanjangan kayak ini ya, main sepak bola gitu ya Pak ya. Ya kemarin 8 bulan. Nanti kalau seandainya kondisi-kondisi tertentu nanti mungkin bisa dibicarakan kembali atau seperti apa Pak. Nanti dibuat kembali aja gitu. Ya, ya. Wah, ini memang orang orang lembaga jaga kan orangnya sangat-sangat baik hati. Kalau ketemu saya dia enggak. Ya, baik. Ini sangat peduli Bu Suci, nanti bisa dilihat kondisinya seperti apa. Gitu. Jadi yang penting gini teman-teman, tunjukkan Anda ini serius, Anda ini niat belajar dengan bagus dan maksimal, semangat, gitu loh. Jadi nggak usah berpikir jelek-jelek, pokoknya prinsipnya Yusuf membantu semaksimal mungkin, gitu. Saya juga membantu semakin cepat untuk mendapatkan sertifikat bahasa Jepang dan SSW. Semaksimal mungkin Yanbu segera pemberangkatan, kan begitu. Wih, batas usia ya. Oke. Wah, ini saya sambung. Ini gini, program yang kita jalankan adalah program TG ya Mas, bisa kerja bukan bisa magang. Di kita, kalau program yang berbayar mandiri itu visa TG ini bisa 35 tahun. Sudah menikah pun boleh. Tapi khusus program dengan Yusuf ini kita sepakatnya adalah yang diterima adalah laki-laki perempuan umur maksimal 25 tahun untuk lulusan SMA. Jika D3 28 tahun, jika S1 29 tahun. Dan single belum menikah. Khusus program lewat Yusuf ini. Begitu. Pertanyaan dari Mbak Nana, batas usia untuk magang adakah Pak? Dan untuk angsuran saat di Jepang itu langsung potong gaji atau angsur sendiri Pak? Seperti itu. Baik, langsung jawab Mbak Yunza. Tadi kata dia usia sudah saya sampaikan ya. Usia sudah saya sampaikan, kita maksimal, kita ini visanya visa kerja nanti, bukan visa magang. Kita visa kerja, visa TG P3MI. Gajinya yang selama ini yang saya tahu rata-rata di atas 25 juta. Gitu. Kata dan angsuran, nanti angsurannya dari peserta masuk, istilahnya bisa payroll dengan banknya nanti. Kan mesti peserta kan sebelum ke Jepang kan buat rekening di bank BNI gitu ya misalnya ya. Terus nanti ukurnya dari bank BNI. Otomatis kan Anda nanti punya uang ya taruh di bank BNI kan gitu toh. Nanti setiap bulan bisa dipotong otomatis. Nanti begitu sudah 12 kali ngangsur, udah enggak ngangsur. Kapan ngangsurnya? Ngangsurnya mulai gajian penuh sebulan. Misalnya ke Jepang datang hari ini tanggal 12. Kerja sampai tanggal 30. Nah, itu kan berarti nanti November belum ngangsur. Kan belum gaji sebulan. Nah, kerja di bulan November dari tanggal 1 sampai 30, sudah sebulan, Desember lah baru ngangsur pertama kali. Sampai 12 bulan ke depan gitu loh. Teman-teman tak kasih tahu, pinjaman lewat KUR itu sudah pinjaman paling murah se-Indonesia Raya. Serius. Dan nyari di luar nggak gampang. Ketemu Yanbu kita sangat beruntung.
karena ada fasilitas talangan tanpa jaminan. Gitu. Kalau tadi dikatakan alternatif kedua tadi disampaikan, Pak, kalau saya bermasalah dengan bank gimana? BI checking dan macam-macam lewat koperasi. Itu bisa betul, tapi beda angsurannya gitu ya. Asalnya dengan koperasi beda. Jadi kita usahakan semuanya bisa lewat KUR PMI gitu loh. Sehingga asal lebih murah. Gitu teman-teman. Baik, Pak Faizin, terima kasih atas jawabannya. Untuk Kak Afi, bagaimana? Apakah ada pertanyaan lanjutan? Terus ini ada dua pertanyaan lagi, Pak. Untuk asrama, apakah menginap setiap hari atau pulang pergi? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, berarti jika kita ke Jepang bisa pakai bank yang di Indonesia atau bank yang di Jepang, Pak? Eh, jadi gini, kaitan dengan penginapan asrama itu, sebaiknya peserta tidur di asrama, tidak pulang pergi. Dan andaikan ada keluarga kangen, keluarga yang jenguk, kita latihan meninggalkan rumah, mau pergi ke Jepang gitu loh. Jadi asrama ini bukan sekedar pindah tidur, tapi kita latihan untuk merantau. Latihan pergi jauh dari keluarga. Besok pergi ke Jepang gitu. Nah, kaitan dengan masalah keuangan, di Jepang yang saya tahu, semua gaji menggaji dari perusahaan harus lewat rekening bank di Jepang. Jadi anak punya rekening bank di Jepang nggak punya, gitu loh. Baru setelah itu, setelah masuk rekening banknya anak di rekening bank Jepang, nanti oleh anak mungkin dipindah ke Bank Indonesia untuk kirim ke Indonesia gitu. Seperti biasa kan begitu. Gitu ya, jelas ya. Karena semuanya ngikuti aturan negara Jepang. Jadi negara Jepang aturannya gajian itu melalui rekening bank negara Jepang juga di anak kerja di sana gitu. Jadi anak nanti punya dua rekening toh. Punya rekening atas nama dia di Bank Jepang, juga punya rekening atas nama dia di Bank Indonesia gitu loh. Gitu. Silakan dilanjut. Baik, terima kasih Pak Faizin atas jawabannya. Apakah Kak Afi ada pertanyaan lanjutan? Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Semisal saya di sini kerja ingin ikut pelatihan ini, berarti harus di asrama ya? Seperti itu. Baik. Spesial program ini hanya untuk orang-orang yang serius. Tidak boleh sambil kerja. Karena tidak ada alasan untuk mendapatkan uang. Makan sudah dikasih selama 8 bulan. Biaya ke Jepang dipinjami. Tidak punya uang saku dipinjami. Nah gitu. Makanya kita mencari anak yang bujang, yang single. Gitu. Oh, orang tua saya tidak punya Pak. Ya wes orang tuanya sementara makanya suruh minta keluarga yang lain dulu. 8 bulan, setahun maksimal, nanti bulan ke-13 ada di Jepang, orang tuanya kasih uang banyak udah. Gitu Bu. Terus ini yang berikutnya, kalau ada yang tanya, ini kalau ada konsumasinya Anda tidak mau ke bank, sebaiknya tidak usah ikut program ini Mas. Ya, tadi di awal sudah dikatakan oleh Pak Hakim, ini program kejujuran, program saling tolong menolong. Kok ada kepikiran punya tidak ngangsur, lebih baik tidak usah ikut program ini. Nanti malah bikin repot banyak pihak. Gitu saran saya. Ya, kalau tanya konsumasinya, orang utang pasti ditagih oleh bank, ditagih di dunia, oleh Gusti Allah ditagih di akhirat nanti. Dan kita ini kelompok Muslim, kelompok kegiatan dengan masjid Al-Quran, ya, rumah zakat masjid Al-Quran tadi, kita diajari apa ilmu agama juga, ya pastilah kita Bismillahnya sebelum berutang ke bank itu nanti berdoa sama Gusti Allah toh. Ya Allah Gusti, saya niat utang, saya niat untuk bayar gitu. Itu pasti nanti beri kemudahan untuk membayar gitu. Itu agama ajarannya demikian. Baik, begitu Mbak Unsa silakan dilanjut. Ya, baik. Apakah dari teman-teman ada pertanyaan lanjutan? Apakah dari Kak Afi sudah paham atau ada pertanyaan lanjutan? Tambahan Mbak Unsa, Baik. buat teman-teman yang tidak bisa mengikuti program ini karena persyaratan harus tidur di asrama, harus nyambi kerja, mungkin umurnya lebih, bisa ikut di Jenika Abadi. Nanti Jenika bisa membuat kelas akhir pekan, ada kelas malam juga ada gitu loh. Jadi masih ada banyak solusi. Yang penting kita niat bareng-bareng gitu loh. Gitu ya.
Pak Faizin, ini ada pertanyaan lagi. Masa tunggu berapa lama, Pak, setelah pendidikan 8 bulan untuk ke Jepang? Baik, jadi gini, kalau bicara masa tunggu, saya bicara pengalaman ya. Pengalaman yang kemarin-kemarin, ini Pak Hakim juga ada. Jadi sebenarnya masa tunggu itu tidak lama. Sebenarnya umumnya 2 sampai 3 bulan. Itu menunggu namanya COE. Jadi peserta setelah lolos job, nanti peserta tanda tangan kontrak. Tanda tangan kontrak itu dikirim ke Jepang. Oleh perusahaan Jepang diurus di imigrasi. Bahwa dia akan mendatangkan si Arman misalnya begitu. Nanti tempat tinggalnya di sini, gajinya sekian, sekian, sekian gitu. Nah, oh nanti itu namanya proses COE, izin tinggal oleh pihak perusahaan sana. Ngurusnya itu bisa jadi 2 sampai 3 bulan. Nah, berarti kita terbangnya nunggu 2-3 bulan setelah kontrak, tanda kontrak. Jadi kalau mau tanya cepat gimana caranya Pak? Bagaimana biar cepat? Pertama, Anda cepat lulus bahasa Jepang dulu. Yang kedua, Anda lulus cepat SSB. Begitu Anda lulus bahasa Jepang, lulus SSB, saya yakin dan saya yakinnya nggak mungkin sampai sebulan job matching. Karena tadi dikatakan Pak Hakim, jobnya banyak nunggu kandidat. Itu ya. Terus nunggunya tadi nunggu setelah itu apa CEO itu kewenangannya di Jepang sehingga kita tidak bisa mempercepat. Ya nunggu aja mungkin 2 sampai 3 bulan sekitar itu. Itu ya. Ya, Pak. Ini ada pertanyaan terakhir dari Kak Afi. Persyaratan usianya tadi seperti apa, Pak? Mungkin dari minimal sampai maksimal, seperti itu ya. Terus untuk pertanyaan lanjutan ini, Pak, yang tidak ikut program ini berarti bisa pelatihan sendiri ke Jineka ya? Maksimal usia berapa ya, Pak, untuk bisa berangkat ke Jepang? Seperti itu, Pak. Baik, teman-teman semuanya. Jadi gini, saya ulang dulu ya, biar tidak salah paham. Sebenarnya untuk program TG P3MI, TG yang PT Yanbu ini sungguh sangat nyaman buat peserta. Kenapa? Karena umur maksimal bisa 35 tahun. Perempuan, laki-laki, dan menikah juga boleh. Ini program program reguler, program biasa ya. Terus kalau umurnya di atas 35 tahun pengen Jepang, ada kesempatan. Tapi jobnya harus driver. Jadi kalau job non-driver, apapun jobnya itu umur maksimal 35 tahun. Kalau khusus driver bisa 45 tahun. Nah, kalau mau belajar di Jenika Abadi untuk biaya mandiri, umur berapa pun tidak ada masalah. Yang penting sanggup belajar aja. Tidak tidur di asrama boleh? Boleh juga, tidak masalah. Sekarang pun juga ada yang pulang rumahnya Semarang, alasannya rumahnya dekat. Nggak apa-apa. Yang penting tugas harian, tugas mingguan terselesaikan dan ujian mingguan hasilnya bagus. Karena setiap minggu diambil nilai untuk pelatihan minggu itu. Dan nilainya minimal 90. Ya, seleksinya 90. Syukur 95 ke atas kan gitu. Begitu ada lagi? Oh, Ada lagi, Pak, i- untuk biaya berapa, Pak, kalau mandiri seperti itu. Terus, baik. Untuk ya. biaya sebenarnya sama. Ya, biayanya tadi sama atau di program ini sama. Oh ya, bentar. Bedanya kalau yang program lewat YesWaf ini itu dibatasi dengan umur maksimal 25 tahun untuk lulusan SMA, untuk lulusan D3 28 tahun, untuk lulusan S1 29 tahun, dan harus single belum menikah. Ini khusus yang lewat YesWaf ya, lewat program ini. Nah, kalau yang tidak bebas. Kalau biaya sama, biaya pelatihan bahasa sampai dapat job 15 juta. Terus pemberangkatan sama 13 juta. Nah, yang di Jenika pelatihan bahasanya boleh bayar sendiri. Untuk pemberangkatannya tetap dikasih pinjaman oleh P3M PT Yanbu. Tidak ada masalah untuk pemberangkatannya. Gitu ya. Pak Faizin izin bertanya, apakah tadi biaya mandirinya termasuk untuk cari TG driver itu, Pak? Atau sama Oh, sendiri? sebentar, sebentar, sebentar. Ya, ya. Oke, oke, oke. Ini Pak Hakim masih ada enggak ya? Kalau masih ada, ini Pak Hakim yang menyampaikan TG driver ini. Masih ada, Pak. Oh, monggo Pak, silakan ini Pak, TG driver. Ini tadi berminta singgung memang. Silakan. Oke. Oke, ya. Ya.
Jadi begini, mengenai SSW driver ya. SSW driver itu umur diharapkan sih 40 ke bawah. Tapi di pemerintah Jepang 50 ke bawah pun masih diterima. Terus diusahakan bisa nyopir truk, bisa nyopir bis, bisa nyopir taksi. Kalau yang truk cukup dengan N4+, dengan kaiwa yang bagus. Terus di truk itu juga ada muatan-muatan yang berbeda. Nanti sebelumnya itu ada istilahnya pemantapan setelah mendapatkan N4+ dan SSW-nya, ada pemantapan di sirkuit sama di bahasa. Nah, masalah biaya kita cari jalan semurah mungkin nanti, dan kita atur sebaik mungkin untuk bisa berangkat. Ya, sementara ini memang biaya itu masih kita tekankan untuk kita ikutkan di biaya pemberangkatan. Tetapi kalau ada tambahan-tambahan di sirkuit dan lain sebagainya, nanti kita akan bantu pada waktu ikut di dalam pemantapan. Karena setelah interview diterima, mereka supir-supir tersebut harus melakukan test drive dan pemantapan untuk kaiwanya. Terus menghafalkan tanda-tanda yang di Jepang, karena tanda-tanda itu kadang-kadang kelihatannya sama tapi artinya berbeda dengan Indonesia. Jadi mengenai supir ini ada batasan umur yang cukup bagus, 50 ke bawah. Kalau misalkan ada yang XX Jepang yang bisa sudah komunikasi bahasa Jepang dan punya N4, karena kalau yang umur-umurnya di atas 40 itu untuk belajar pun susah kalau memulai belajar. Jadi biasanya yang banyak daftar itu dari ex Jepang yang kerjaannya di sini nyopir, mereka akan mendaftar untuk bekerja di Jepang. Saya kira penyampaian itu sudah cukup. Nanti kalau ada yang mau tanya mengenai supir, silakan. Silakan. Halo? Maaf Pak, maaf. Ini ada pertanyaan lanjutan Pak. Eh, Kalau hanya bisa nyetir mobil, apa harus belajar dulu mandiri untuk belajar truk atau bis atau bagaimana ya Pak? Ya, memang di Indonesia ini ada sekolah sirkuit nyopir bank, cuma biayanya kan juga mahal. Jadi harapan kami dibiasakan aja untuk belajar sendiri sambil nanti ikut tes drive aja. Karena kalau ikut masuk di sekolahannya, biayanya semakin tinggi. Seperti contohnya ada sirkuit di Cirebon itu dengan biaya 20 juta. Jadi seperti itulah gambarannya. Kalau harapan saya sih sebaiknya nyopirnya itu sudah dilatih benar-benar dan memang biasa nyopir, sehingga pengalaman nyopir pun itu akan ditanyakan oleh user yang interview. Karena kalau tidak punya pengalaman yang bagus, mereka juga takut. Karena di Jepang itu kalau ada salah jalan, ada salah jalur itu dendanya tinggi dan ada tes untuk SIM. Karena tes untuk SIM itu untuk biayanya itu kalau dihitung dengan uang Indonesia yang diberikan oleh user kepada sekolah di Jepang itu sekitar 40 juta. Jadi kalau tidak lulus, anak itu dipulangkan. Dan kerugiannya itu besar. Yang bapak-bapak di sini kerugiannya sudah pinjam bank. Yang di sana sudah mengeluarkan duit untuk sekolah di Jepang untuk mendapatkan SIM. Saya kira seperti itu. Jadi betul-betul harus punya pengalaman. Kalau nggak punya pengalaman, lebih baik berpengalaman dulu, itu untuk kebaikan adik-adik yang mau berangkat sebagai supir di Jepang. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Hakim atas jawabannya. Apakah dari Kak Nana sudah cukup menjawab? Oh ya, saya izin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir atau presensi kehadiran sebagai bukti partisipasi dalam kegiatan sosialisasi ini. Untuk link daftar hadir bisa dilihat pada kolom chat. Silakan teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung on mic, on cam, sampaikan pertanyaannya langsung. Ya. Mungkin kalau dari peserta sudah cukup untuk bertanya, mari kita lanjut ke sesi berikutnya. Sebelum kita menutup rangkaian, oh maaf, masih ada pertanyaan lanjutan. Ini dari Kak Afi, berarti baru lulus SMK sudah bisa daftar? Seperti itu. Halo. Mbak, itu pesertanya lulus SMA kan sudah umur 18 tahun toh? Boleh lah, boleh daftar, tidak ada masalah. Contoh gini, yang tadi ya, yang Kristo itu dulu lulus SMA baru pengumuman ujian, terus datang ke Jenika Abadi. Jadi waktu itu belajar tanggal 3 Juni, dia boleh belajar, tidak ada masalah. Jadi yang penting itu nanti sewaktu mau berangkat Jepang udah punya ijazah SMA gitu. Gitu. Oke? Baik. Apakah dari Kak Afi pertanyaannya sudah menjawab? Atau ada pertanyaan lanjutan, Kak? Baik, sepertinya dari Kak Afi sudah cukup. Dan dari peserta Ya. lain juga sepertinya sudah cukup. Jika ada pertanyaan lanjutan dari teman-teman bisa langsung chat ke nomor yang sudah tertera di poster ya. Seperti itu. Jadi nanti em, teman-teman bisa bertanya secara leluasa, ji- bisa bertanya secara leluasa, secara langsung melalui nomor yang sudah tertera di poster. Baik, teman-teman, sebelum kita menutup rangkaian acara pada hari ini, mari kita abadikan momen kebersamaan dalam kegiatan sosialisasi hari ini melalui sesi dokumentasi virtual. Kepada seluruh narasumber dan peserta, kami mohon untuk tetap berada di ruangan Zoom dan bersiap mengikuti sesi foto bersama. Kami mohon kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya atau on cam agar momen kebersamaan kita hari ini dapat terekam dengan baik. Silakan yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Malam ini contohnya. Oke, udah nyala semuanya kameranya. Oke, dalam hitungan tiga ini ya, aku capture ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Nah, 1, 2, 3. Terima kasih. Iya dong. Baik, sebelum ditutup ini tadi yang mau edisi hemat. Nah, Jenika Abadi sebenarnya sudah berusaha peduli ke masyarakat. Ya, boleh ikut pelatihan bahasa Jepang dengan bayar 10.000 per jam. Harinya akhir pekan. Bisa online, bisa offline. Nah, ini kalau mau bergabung silahkan. Gitu ya. Jadi intinya kita Jenika Abadi ini konsentrasi untuk menjadi jembatan ke masyarakat, bagi masyarakat untuk ke Jepang. Ya, jalurnya sudah terbuka lebar, ketemu dengan PT Yanbu, tidak ada masalah. Bahkan tidak sesuai JDK aja di lain job matching gratis. Ini hebatnya Yanbu ya. Baik, terima kasih Mbak Unsa. Ya, Pak. Baik.
Akhirnya tibalah kita di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh narasumber atas waktu dan ilmunya yang sangat berharga. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dari awal hingga akhir acara. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini membawa manfaat, membuka peluang, serta menjadi langkah awal menuju kesuksesan bersama di masa depan. Mari kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, minasang. Terima kasih Pak Hakim, terima kasih Bu Suci, terima kasih Mbak Nusa, terima kasih semua peserta. Sampai ketemu di Jeneka Abadi. Sami-sami Pak, izin